Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasannya Al-Qur'an sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an. Naam. Baik, siapa yang bisa menyebutkan ayat dari Al-Quran bahwasannya sunnah itu menerangkan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran? Itu tangannya. Apa bunyi ayatnya? Siapa? Ada? Taib. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau adz-dzikra, itu as-sunnah, untuk menjelaskan kepada manusia dengan sunnah tersebut apa yang diturunkan kepada mereka dari Al-Quran. Dan Syekh menyebutkan pada syarah kitab beliau, kedudukan sunnah pada dalam atau di sisi Al-Quran itu ada beberapa keadaan. Apa saja? Antum murajaah enggak? Harus murajaah. Tunjuk tangan. Apa saja kedudukan as-sunnah dengan Al-Quran? Kita menyebutkan kemarin ada 3 keadaan. Ingat dari keadaan yang pertama, mengkhususkannya. Taib. Al-Quran datang dengan bentuk mujmal atau umum mutlak, ya. Kemudian datang sunnah mengkhususkannya atau mengkaitkannya. Ini keadaan yang pertama. Kemudian ada yang lain, kedudukan as-sunnah dengan Al-Quran. Dokter. Masya Allah, luar biasa ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ya, Al-Quran, ya, dia itu menjelaskan sesuatu, sunnah menjelaskan sesuatu apa yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Quran datang kewajiban puasa, dalam sunnah juga datang kewajiban puasa. Dalam Al-Quran menjelaskan tentang kewajiban salat, dalam sunnah juga datang kewajiban salat. Ya. Kemudian as-sunnah itu datang seperti yang disebutkan dari tadi, mengkhususkan, mengkaitkan apa yang datang dalam Al-Quran dari hal-hal yang masih mujmal. Dan yang ketiga, Al-Quran datang dengan hukum, sunnah datang dengan hukum yang tidak ada hukum tersebut di dalam Al-Quran. Baik. Dan juga kita menyebutkan pada pertemuan yang lalu persamaan di antara Al-Quran dengan sunnah. Tunjuk tangannya. Apa persamaan di antara Al-Quran dengan sunnah? Anda Bang Hafiz. Taib, sama-sama sebagai landasan hukum pokok di dalam agama. Dalilnya? Harus pakai dalil ya? Lupa dalilnya, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Rasulullah mengatakan utitul Quran wa mithluhu ma'ah.
didatangkan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Itu apa? Sunnah dari sisi al-ihtijaj. Taib. Adapun perbedaannya, apa perbedaan di antara Al-Quran dengan Sunnah? Nah, tunjuk tangannya. Yang lain. Tunjuk tangan. Taib. Al-Quran. Ewa. Taib. Perkataannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua. Taib. Al-Quran itu kalau mau ditulis harus dengan bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa selain Arab. Tapi yang boleh diartikan atau ditafsir. Ewa. Taib. Al-Quran mendapatkan pahala dari huruf per huruf. Kalau Sunnah tidak. Nah, Al-Quran tidak boleh dibaca secara makna. Adapun hadis dibaca secara makna. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Baik, kita baca. Qala Imamu Ahmad rahimahullah. Walaysa fi sunnati qiyasun. Wala tadribu lahal amthal. Wala tudrikul bil uqul walal ahwa. Wa innama huwa ittiba wa tarkul hawa. Dan bukan dari walaysa fi sunnah, tidak ada dalam sunnah itu qiyas. Dan tidak boleh seseorang mempermisalkan dengan permisalan-permisalan. Nanti akan kita sebutkan contohnya. Wala tudriku bil uqul walal ahwa. Sunnah itu tidak bisa didapatkan dengan akal dan juga dengan hawa. Akan tetapi yang namanya sunnah itu diikuti dengan cara meninggalkan hawa. Disebutkan di sini oleh Syekh Ar-Rajihi, "Laisa fi sunnati qiyasun taqisu fiha syai'an 'ala syai'." Tidak ada di dalam sunnah qiyas yang dia mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu. Iya. Amma qiyasu syar'i, di sini diinginkan adalah qiyas yang itu bentuknya terlarang. Contoh, ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan tentang sifat-sifat Allah, apakah tentang sifatul istiwa ataukah sifatun nuzul, mereka selalu mengkaiskan dengan makhluknya. Ya, Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya. Kemudian mereka ambil hadis ini atau ambil ayat ini, ya, atau hadis yang dikhabarkan oleh Nabi tentang permasalahan ini, langsung dia kiaskan dengan akalnya. Dia bawa kepada makhluk. Kalau seandainya Allah beristiwa di atas arasy-Nya, berarti arasy itu akan lebih besar dibandingkan Allah. Dan Allah itu akan lebih kecil dibandingkan tempat yang Allah duduki. Itu bahasanya mereka. Kenapa mereka bisa menyimpulkan demikian? Mereka kias dengan manusia. Ketika manusia duduk di masjid, sekarang kita duduk di masjid, mana yang lebih besar, kitanya atau masjidnya lebih besar? Masjidnya lebih besar. Nah, selalu mereka kias dengan apa? Ya, sunnah itu ayat Quran, hadis Rasulullah, selalu mereka kias dengan kiasan makhluk. Dan ini nggak mungkin bisa kan dipertemukan. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, wa laisa fi sunnati qiyasun. Paham? Atau ketika dikhabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya Allah turun di sepertiga akhir di setiap malamnya, langsung mereka kiaskan, kalau Allah turun di sepertiga akhir setiap malamnya, berarti nanti ketika turun, ya misalnya kan kita naik ke gunung nih, ketika kita berada di puncak gunung kan kita paling tertinggi kan, tapi kalau kita turun dari gunung kan gunungnya semakin membesar, kita semakin mengecil, kan begitu.
Masa nanti Allah semakin mengecil? Ya, nanti di tempatnya kosong. Ini kan kias-kias yang muncul dari akal mereka. Ya, nah kalau Allah turun di sepertiga malam, di Amerika sekarang siang, di sana nanti malam. Nanti Allah turun-turun terus. Ini akal Anda, ini kiasan Anda. Dan tidak ada di dalam sunnah itu kias dengan akal-akal Anda. Iya, dan itu tidak akan bisa didapatkan. Mengkiaskan sesuatu yang tidak atau tidak ada sisi kesamaannya. Karena dalam kias nanti akan saya jelaskan, ada yang namanya usul, ada yang namanya furu. Antara usul dengan furu itu ada alaqahnya. Ada apa? Ada alaqahnya, ada hubungannya antara usul dengan furu. Nah sekarang apakah bisa dijadikan Allah sebagai usul, makhluknya sebagai furu? Nggak ada sisi kesamaan sama sekali. Faham? Tidak ada sisi kesamaan sama sekali antara Allah dengan makhluknya, sehingga tidak bisa dikias. Boleh kita mengias sesuatu ketika ada hubungan, ada sisi keterkaitan. Ya, gandum kemudian dikias dengan beras pada asnaf riba. Ada sisi hubungannya, sama-sama makanan, sama-sama dia ada mizannya, ada timbangannya, beratnya, bisa kita kias. Lah bagaimana kemudian Anda mengkias sesuatu antara Allah dengan makhluk? Kemudian ini Anda jadikan usul, ini Anda jadikan furu, ini nggak bisa. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah. Jadi jangan pernah Anda mengkiaskan sesuatu dari sifat yang dimiliki oleh Allah, kemudian Anda kiaskan dengan perbuatan makhluk, karena nggak ada hubungan sama sekali. Bisa difahami ya? Jelas ayyuhal ikhwah? Mafhum? Nah, ini akan saya jelaskan nanti dari mana kias. Cuman saya ingin memahami kepada antum semuanya apa yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, wa laisa fi sunnati qiyasun. Tidak ada di dalam sunnah itu apa? Qiyas. Qiyas yang bentuknya seperti yang saya sebutkan tadi. Iya. Adapun wa amma qiyasus syar'i, adapun qiyas yang syar'i, allati yustanadu ila nususi, yang dia itu disandarkan kepada nas, fahadha laisa min aqyasil aqliyah, maka ini tidak dikatakan sebagai qiyas al-aqliyah. Ya, bagaimana bentuk qiyas asy-syar'i? Perhatikan baik-baik. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, saya baca faedah di sini. Ya, sebelum kita membahas secara qiyas secara lebih meluas apa yang ditulis di sini, ya, telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama usul bahwasannya ya menjadi pokok ajaran Islam Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Ya, dan 4 perkara ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa uli amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Ya, hai orang-orang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dan kalau seandainya terjadi perselisihan di antara kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasul. Iya. Nah, ati Allah itu tuhil alal Quran. Ati Allah, taatilah Allah, kembali kepada mana? Kembali kepada Quran. Wa ati ar-Rasul itu kembali kepada apa? Kepada sunnah. Wa uli amri minkum, kembali kepada apa? Al-ijma'. Iya. Fa in tanazzatum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul. Dan kalau seandainya terjadi perselisihan di antara kalian pada suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah, kembalilah kepada Rasul. Itu maksudnya apa? Al-qiyas. Di sisi mana nanti akan kita terangkan. Ya, di sisi mana nanti akan kita terangkan. Ya. Lidza famin adilatil qiyas qaqaulu ta'ala laqad arsalna rasulana bil bayinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaqumun nasu bil qist. Ini juga dalil yang dijadikan pegangan oleh para ulama bahwasanya qiyas adalah sesuatu yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam agama. Ya, dalam surat Al-Hadid ayat ke-25 Allah mengatakan laqad arsalna rasuluna, dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bayinat, penjelasan-penjelasan,
dari Al-Quran dan Sunnah. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Dan kami turunkan kepada